Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mari Cerita. Buat kalian yang suka cerita-cerita horor, jangan skip video ini. Dan buat kalian jangan lupa bantu support channel aku agar semakin berkembang. Jadi jangan lupa subscribe, share, like, dan komen video ini. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor, bisa langsung aja sharing cerita horor kalian di email maricerita25@gmail.com. Dan cerita kalian yang terpilih akan sebagai koleksi cerita horor aku selanjutnya. Jadi jangan berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi cerita ini adalah cerita Anasima, hantu bayi pemakan jantung yang ada di Kalimantan Selatan. Kisah legenda yang berbau mistis yang sudah tidak jarang lagi kita temui di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Menengok sedikit ke daerah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan memang dikenal sebagai daerah yang sangat kental dengan budaya dan adatnya. Masyarakat daerah ini pun masih percaya dengan kisah-kisah yang diturunkan dari para leluhur, seperti kisah legenda Anasima yang mengerikan. Kisah Anasima adalah suatu kisah legendaris yang sampai sekarang masih cukup dipercaya oleh masyarakat Banjar. Menurut kisah yang dipercayai oleh masyarakat, Anasima adalah makhluk setengah manusia dan setengah gaib yang menyeramkan. Pasalnya sosok ini dipercaya sebagai makhluk jadi-jadian yang sangat suka memakan jantung manusia. Kisah Anasima konon berawal dari ratusan tahun yang lalu, ketika seorang perempuan membuang anaknya ke dalam hutan. Perempuan itu membuang anaknya karena ia malu dengan anaknya yang merupakan hasil dari hubungan gelapnya. Ditinggal di hutan, si bayi tidak meninggal. Ia ternyata dipelihara oleh siluman takau, sosok astral yang terkuat di tanah Banjar. Sosok ini begitu menyayangi Anasima. Ia rela melakukan apa saja untuk melindungi Anasima. Ia akan menuruti semua keinginannya hingga ia mewariskan sebagian kekuatan kepadanya. Dalam asuhan siluman takau, Anasima diberi makan jantung manusia hingga ia selalu menginginkan jantung manusia yang masih hidup. Sejak saat itulah legenda hantu Anasima mengerikan dimulai. Anasima akan menjerat korbannya dengan menangis sebelum akhirnya memakan jantung korbannya dari punggung. Konon dahulu ada seorang perempuan yang menjadi korbannya. Pada suatu hari, perempuan itu mencari kayu bakar ke dalam hutan ketika ia dikejutkan oleh suara tangisan bayi. Suara tangisan menggema seisi hutan, mematik kengerian dalam temarannya. Meski kemilau senja samar-samar terlihat di celah pepohonan, namun tak berarti apa-apa, karena hutan ini sangat lebat dan kabut malam yang mulai turun menyelimutinya, membuat jarak pandang semakin pendek. Suara itu semakin mendekat, terdengar jelas bahwa suara itu seperti suara tangis bayi yang baru lahir. "Aku lain Uma Ikam," teriak perempuan pencari kayu bakar. "Uma Ikam di kampung Anu," teriaknya lagi. Idang, perempuan dengan salung kue besar di kepalanya itu tiba-tiba bergeridik ngeri. Idang mengetahui bahwa tangisan itu bukanlah tangisan bayi manusia, melainkan dari hantu Anasima. Ia harus keluar dari hutan ini secepatnya, karena ia teringat papadah tertua kampung, yaitu apabila mendengar tangisan Anasima, segeralah pergi dan sahutlah dengan kalimat, "Aku lain Uma Ikam. Uma Ikam ada di kampung Anu," supaya Anasima itu pergi menjauh. Idang merasakan hal yang aneh. Rupanya tangisan itu sudah terlanjur membuatnya terpesona. Di dalam hati timbul rasa iba dan rasa kasihan yang luar biasa. Seakan-akan suara tangisan itu menghipnotis dirinya, seperti ibu yang menemukan anaknya yang telah lama tak bertemu. Idang lari sekencang-kencangnya mendekati arah suara tangis bayi itu. Di kegelapan hutan dengan jarak pandang 5 meter, entah apa yang sudah terinjak olehnya, duri, batu, tajam, ataupun bahkan kotoran binatang sekalipun ia tidak peduli. Baginya yang terpenting saat ini adalah bayi yang sedari tadi terus memanggil-manggilnya Uma itu.
Kur semangat anakku, ujar seperti kehilangan kesadaran. Tanpa berpikir panjang, bayi itu segera digendongnya. Ia berniat membawa bayi itu pulang ke rumah untuk diangkat sebagai anak. Semakin lama berjalan, punggungnya semakin terasa berat dan perih. Padahal ketika pertama kali digendong, tak ada rasa berat sama sekali. Tak kuasa menahan rasa sakit, ia pun menengok ke belakang. Tetapi yang dilihatnya sangat mengerikan. Bayi itu sedikit demi sedikit mengoyak daging punggungnya hingga berlubang. Tak berapa lama, Idang jatuh ke depan dengan punggungnya berlubang bersimbah darah. Bayi itu kemudian menarik jantung dari punggung dan langsung memakan dengan lahapnya. Setelah jantung itu habis dimakan, bayi itu berlalu pergi dan menghilang di kegelapan rindangnya hutan. Oke, jadi itu adalah cerita anak Sima yang masih mitos sampai sekarang yang berada di Kalimantan Selatan. Jadi jangan lupa buat kalian punya cerita-cerita horor, langsung aja sharing cerita kalian dan kirim ke email yang sudah aku tertera di awal video. See you next to video. Sampai jumpa semuanya. I love you all.